Isu tentang cinta lama bersemi kembali mewarnai hubungan Paramita Rusady dan Ongky Alexander. Isu tersebut mencuat seiring keputusan Ongky untuk menceraikan Paula istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bulan Oktober silam. Ya, pupusnya cinta di tengah rumah tangga tentu tak pernah diharapkan oleh setiap pasangan yang menjalankannya. Namun, setiap pasangan pasti berhadapan dengan irama pasang surut rumah tangga. Dan perceraian pun kadang menjadi pilihan terbaik dan menjadi jalan satu-satunya. Jika demikian, seperti apakah tanggapan Paramita atas kabar perceraian Ongky dan Paula? Disayangkan dong. Itu kenapa? Ya nggak tahu, itu urusan mereka. Jadi saya rasa setiap orang punya private life. Saya selalu keep your laundry at home. Jadi saya juga nggak mau memasuki ranah orang lain. Jadi saya pikir itu lebih baik. Saya tidak memberikan komen, saya cuma mendoakan yang terbaik aja buat dia. Informasi dari majelisnya bahwa putusannya itu per stek, maksudnya per stek itu mengizinkan kepada pemohon dalam hal ini Alexander Herianto untuk mengucapkan talak terhadap istrinya bernama Paula Ayustina. Alasan dibalik putusan Ongky untuk menceraikan Paula hingga kini masih misterius. Paula yang tengah terserang penyakit ganas rupanya menjadi isu yang hangat dibalik pilihan Ongky menceraikannya. Namun hingga saat ini kabar kehadiran adanya pihak ketiga justru semakin kencang berhembus dibalik karamnya bahtera rumah tangga Ongky dan Paula. Akan tetapi melalui putusan pengadilan pada 26 Oktober 2016 lalu, Ongky diizinkan untuk menceraikan Paula istrinya. Kalau kita yakini itu pertama dan kita rasakan berdua, kita komit dan kita berjuang sama-sama untuk mempertahankan. Kalau salah satu enggak aja itu repot emang. Jadi gua nggak mau mengomentari teman-teman yang cerai, kasihan. Ini jadi putusan sekarang ini mengizinkan pemohon, dalam hal ini mengizinkan Pak Alexander untuk menceraikan istrinya. Tetapi belum ada actionnya bahwa itu sudah dicalak sekarang ya, mengizinkan. Nanti setelah diberitahu oleh pengadilan, oleh hakim jurusita menyampaikan kepada Alexander Paula bahwa putusan hakim memberi izin kepada Alexander untuk menceraikan saudara. Tidak ada upaya hukum setelahnya itu 14 hari dari itu dipanggil lagi kembali Pak Alexander bersama dengan Mbak Paulanya datang di pengadilan untuk disidang kembali mengucapkan talaknya. Alasan dibalik perceraian Ongky dan Paula masih diselimuti teka-teki. Meski demikian, Ongky saat ini telah benar-benar menyandang status sebagai duda. Hal itu pun tak pelak menghadirkan kabar bahwa ia tengah menjalin hubungan istimewa dengan Paramita Rusady. Apalagi Paramita hingga saat ini juga nampak betah menjanda setelah bercerai dari Nenad Bago. Lantas, benarkah hubungan asmara Paramita dan Ongky terjalin kembali? Ya bagus lah. Maksudnya kan biar gimana manusia tuh ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Jadi memang aku melihat kalau emang ini pilihan dia, ya, gue bersyukur aja bagus gitu. Dan gue yakin orang yang sudah menjalankan melalui proses perceraian pasti akan jauh lebih berhati-hati, jauh lebih memandang ke depan, jauh lebih dewasa gitu kan ya. Gue berharap ini yang terbaik buat Ongky. Ya enggak lah, kan kalau yang lain-lain ya, kecuali dia. Kenapa tuh? Kecuali dia? Hah? Ya enggak. Paramita Rusady benar-benar pandai merahasiakan kisah cintanya. Ia dengan tegas menyangkal kalau telah menjalin hubungan cinta kembali dengan Ongky, bahkan mengaku tak pernah kontak lagi. Namun senyuman di bibirnya kala mendengar Ongky telah menduda bisa saja mengungkapkan jawaban berbeda di lubuk hatinya. Apalagi Mita mengakui bahwa kenangannya bersama Ongky dalam film catatan si Boy sungguh terpatri dalam kalbunya. Dalam film kenamaan di era 80-an tersebut dikisahkan bahwa Ongky yang berperan sebagai Boy pertama kali merajut tali asmara dengan Paramita atau Cindy di Pulau Dewata, Bali. Kehidupan keduanya pun dipenuhi keakraban dan romantisme. Sayangnya romantisme mereka tak seindah yang diharapkan. Boy ternyata masih menyimpan rasa dengan Vera teman lamanya. Kalau misalnya banyak kejadian yang penuh dengan memori, kayak iya setiap kali membuat suatu album misalnya, syuting misalnya, itu banyak memori.
itu ya itulah jati dirian saya yang ternyata sudah membawa saya sampai pada hari ini. Tak sekedar mengingat kembali kenangan indahnya bersama Ongki dalam film Catatan Si Boy, pesona Ongki juga seakan-akan tak pernah luntur dari ingatan Paramita. Mungkinkah Paramita sebenarnya tengah membuka ruang hatinya kembali untuk kehadiran Ongki Alexander? Kalau sosok Ongki itu kan waktu itu karena saya waktu dekat dengan Ongki itu masih muda ya, jadi sosok yang ganteng waktu itu, terus public figure gitu, idola, sosok yang banyak dicintai oleh fans-fansnya. Pada saat itu banyak penggemarnya dan sayang sekali saya hanya menyayangkan waktu itu Ongki sempat vakum untuk tidak bermain lagi, itu aja. Selain itu urusan yang nggak bisa saya urusan pribadi yang nggak bisa saya sentuh. Di balik kekaguman bisa saja terbersit cinta. Namun Paramita berkali-kali mencoba menutupinya. Baginya keakraban serta romantismenya dengan Ongki hanyalah untuk profesionalitas saja. Meski demikian, aktris dan penyanyi kelahiran Makassar tersebut tetap mengakui kalau ia dan Ongki memang pernah dipertemukan dalam kisah cinta yang indah. Profesional bermain ya kami bermain ya seperti kan waktu bertemu pertama kali kan sama-sama hanya bermain sama-sama secara profesi aja, yang satu aktris yang satu aktor, udah gitu aja dipertemukan dalam satu judul cerita yang kita harus watak bermain aja gitu, artinya cukup itu aja. Doakan saya aja yang terbaik, jangan terlalu memikirkan urusan orang lain gitu aja. Yang penting saya lebih baik mind of your own problem.